bersama Yoel di sini. Hari ini saya tertarik untuk membahas tentang realitas kehidupan sosial, fenomena sosial. Salah satunya itu tentang kesenjangan pendidikan di lingkup Indonesia. Kenapa saya mengangkat topik atau memilih tentang kesenjangan pendidikan? Karena menurut saya pendidikan menjadi sebuah hal yang penting. Dan pendidikan adalah penunjang masa depan. Itu. Nah, mari kita berbicara tentang pendidikan dulu secara luas. Nah, mungkin di antara kita tidak sedikit yang akan berpikir bahwa pendidikan itu adalah sebuah pondasi, adalah sebuah akar yang harus kuat sedari dini untuk menentukan dan menunjang masa depan seseorang. Nah, terkadang pendidikan ini tidak hanya mendidik secara intelektual. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, mungkin baik di antara kita akan berpikir bahwa pendidikan secara intelektual saja. Tetapi bagaimana juga pendidikan karakter dan etika itu penting untuk menjadikan seseorang menjadi seorang manusia yang beradab dan berpengetahuan yang baik. Oleh karena itu, kenapa tadi saya mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam aspek kehidupan seorang manusia. Berbicara tentang pendidikan dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan teringat salah satu pahlawan nasional, tokoh sosial, bapak pendidikan Indonesia yang disebut atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, yang biasa kita ingat rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Seperti itu teman-teman. Namun sebelum lanjut, mari kita lebih mengetahui dulu pendidikan dalam konteks Indonesia. Maksudnya adalah kalau teman-teman mengingat salah satu poin penting dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu poinnya mengatakan seperti ini, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan tentang mencerdaskan, ada kaitannya pasti dengan pendidikan. Karena seseorang dapat cerdas, seseorang dapat pandai, seseorang dapat pintar ketika dia memiliki wawasan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan itu perlu untuk diperhatikan. Menjadi sebuah pertanyaan refleksi untuk kita sekarang. Apakah tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini pendidikan di Indonesia, sudah terorganisir, sudah dapat dirasakan oleh seluruh lingkup lapisan masyarakat di Indonesia? Ternyata pada realitasnya tidak. Mengapa? Karena masih ada saja kesenjangan pendidikan yang terjadi. Salah satu faktornya adalah tentang ekonomi. Kita bisa lihat tingkat kemiskinan di Indonesia itu tidak sedikit, melainkan banyak. Yang menandakan bahwa begitu banyaknya orang-orang di luar sana yang tidak dapat menikmati pendidikan dengan baik, tidak dapat menikmati pendidikan yang sungguh sesuai dengan standarnya, karena mereka hidup di bawah standar ekonomi rata-rata, atau tadi dengan kata lain miskin. Itu menjadi faktor utama ketika kenapa pendidikan tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Atau ada tidak contoh-contoh kasusnya? Ada contoh kasusnya, semisal yang saya baca dari kompas.com, saya mengutip tentang SD Negeri Cicaringin 3 di Lebak, Banten. Bagaimana anak-anak ketika harus pergi bersekolah, mereka harus menyeberangi sungai, tidak menggunakan motor atau kendaraan lainnya, tidak menggunakan jembatan yang layak, tetapi menggunakan seutas tali baja. Coba kita bayangkan ketika itu terjadi, bagaimana anak-anak tersebut memiliki resiko yang sangat besar. Mereka harus menanggung resiko yang sangat besar untuk menggapai ke sekolah, untuk bersekolah dengan baik, untuk memperoleh pendidikan.
sungguh besar resiko yang harus ditanggung. Bahaya yang mengintai mereka itu sungguh besar. Kemudian, itu salah satu contoh kasus. Kesenjangan pendidikan pun dalam lingkup masyarakat Indonesia, kita bisa lihat ketika pendidikan itu yang berada di kota maupun yang ada di desa. Kalau di kota, kita akan menemukan dengan mudah berbagai macam literasi, perpustakaan yang lengkap, fasilitas yang memadai, bangunan sekolah yang sangat megah, seragam sekolah yang mudah didapatkan. Berbanding terbalik dengan yang ada di desa. Bahkan di desa seorang guru pun jarang. Buku susah didapat. Syukur-syukur ada buku untuk dipakai sebagai buku tulis. Seragam pun sulit untuk diperoleh. Oleh karena itu, kesenjangan pendidikan dalam lingkup kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sangat berpengaruh, sangat masih besar dan masih sering terjadi. Oleh karena itu, menurut catatan yang saya pernah baca di salah satu link di internet, bahwa pada tahun 2014 kalau tidak salah, di kota Makassar, bagaimana para pemuda-pemudi yang ada di Makassar menyuarakan kepada pemerintah bahwa mari perhatikan pendidikan sampai ke pelosok daerah. Bagaimana mereka menyuarakan bahwa mari mengirim guru-guru yang berkualitas, yang mau berkorban, yang rela untuk mengabdi, agar mereka yang ada di pelosok daerah pun merasakan pendidikan yang hampir sama atau sama dengan yang ada di kota. Tidak terjadi ketimpangan. Agar bangsa ini, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini itu dapat tercapai dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya, langkah-langkah apa saja yang harusnya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi, menipiskan, bahkan meniadakan kesenjangan pendidikan dalam lingkup masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang mungkin dapat pemerintah lakukan adalah bagaimana dengan step by step bisa untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai, yang sudah hampir ambruk. Agar apa? Agar anak-anak pun nyaman belajar dan guru-guru pun dapat mengajar dengan baik. Apakah hanya itu? Masih banyak yang dapat dilakukan. Bagaimana dengan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah? Karena sekali lagi, pendidikan, education itu sangat-sangat urgent, kepentingan dalam kehidupan manusia. Agar manusia dapat terbentuk menjadi pribadi yang mau bertanggung jawab, yang terdidik, agar dapat memajukan negara ini, bukan semakin mundur. Selanjutnya, ketika berkaca dalam kehidupan sebagai mahasiswa teologi saat ini, arah khusus teologi Kristen di STT Intim Makassar, saya teringat salah satu ayat Alkitab dalam Amsal pasal 1 ayat 7 yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman, bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa pengetahuan atau pendidikan itu sangat penting untuk setiap orang. Ketika kita memiliki wawasan yang baik, ketika kita memiliki pengetahuan yang baik, kita berarti takut pada perintah, takut akan kehendak Allah, agar Tuhan dapat memakai diri kita untuk memuliakan namanya. Pengetahuan wawasan itu tidak digunakan untuk menyombongkan diri. Oleh karena itu, sekali lagi, hikmat kebijaksanaan, takut akan Allah atau takut akan Tuhan menjadi permulaan dari pengetahuan. Kemudian, bahwa bagaimana
pemerintah dapat bersinergi dengan baik antara satu dengan yang lainnya, mulai dari pusat hingga sampai ke pelosok daerah, untuk mementingkan kepentingan bersama. Secara khusus kalau kita lihat dalam sila kelima di Pancasila, apa yang disampaikan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana penyamarataan itu dapat dirasakan, tidak terjadinya kesenjangan lagi dalam lingkup sosial masyarakat Indonesia. Karena kesenjangan tidak memberikan manfaat apa-apa, malah menimbulkan timpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mari untuk kita sebagai muda-mudi zaman sekarang, untuk mari menyuarakan edukasi itu penting, pendidikan itu penting. Mari berempati. Ketika kita dapat memberi, mari memberi. Sekian dari saya saat ini teman-teman. Kiranya videonya dapat bermanfaat. Walaupun mungkin tidak secara lengkap saya bahas tentang kesenjangan pendidikan, tetapi setidaknya kita sudah dapat mendapatkan gambaran bahwa dalam lingkup Indonesia, kesenjangan sosial dalam hal pendidikan itu masih terjadi. Mari untuk terus kobarkan semangat Tutwuri Handayani seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia, agar antara masyarakat Bumi Putra dan pada saat masa pemerintahan kolonial itu bisa sama rata. Itu mari kita teruskan untuk menjadi semangat pendidikan di Indonesia. Sampai sini dulu, sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Bye!